tahlilan saya. Berapa kali tahlilan, berapa tempat di jalan. Kamu kebon, kamu gondrong. Ada dua kemungkinan kenapa dia dimeninggalin sama Allah. Doanya tidak dikabul. Satu, bisa jadi 14/45/2024 puasanya udah pol. Sholat wajib dan sunnahnya mantap. Sedekahnya full. Apalagi puasanya full sampai sebulan penuh. Ternyata puasanya bukan Ramadan saja, setiap Senin Kamis juga puasa, setiap Ayyamul Bid juga puasa. Yang nomor 5 adalah muhasabahnya, introspeksinya setiap hari. Ternyata Allah lebih sayang sama dia. Opsi yang pertama, kenapa dia meninggal? Allah lebih sayang sama dia karena udah banyak bisa buat bayar tiket masuk ke 7 pintu surga. Pintu surga semuanya manggilin dia. Ini yang rajin sholat, wajib dan sunnah. Ramadan yang kemarin kok ternyata setiap hari juga dilakukan begitu. Makanya dimeninggalin. Ibu masih ada kesempatan nih, 15 hari lagi. Nah, dikabul apa enggak? Caranya harus dipancing. Harus dipancing. Mancing di sana di Lauhil Mahfuz supaya bisa dititik kalau memang sebelum Ramadan meninggal. Satu, amalan Ramadan itu kerjain sekarang. Makanya nanti berdoa Yasin pertama apa? Yasin pertama supaya kita panjang umur. Amin. Dalam taat kepada Allah. Itu maksudnya. Kenapa doa Yasin pertama itu? Ternyata asal usulnya adalah nanti bisa jadi sebelum nisfu atau sesudah nisfu dipanggil sama Allah sebelum Ramadan. Satu ya. Jadi masih ada kesempatan Senin Kamis puasa. Ayo mulpik udah kedua ini sekarang udah pada makan. Masih ada kesempatan yang udah bayar utang. Besok masih ada hari Senin, masih ada hari Kamis. Ibu, puasa sunnah itu jadi pancingan Allah buat memanjangkan atau memendekkan umur kita. Satu. Ini saya bukan nakut-nakutin ya. Udah banyak yang meninggal. Buktinya tahlilan. Yang kedua, sedekahin banyakin bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu bukan sekedar bulan Nabi, bulan penyiram, bulan pupuk. Ibu tahu nggak pupuk? Nyiram buat ngejagain supaya tetap bisa dipanen. Ternyata bulan Rajab itu kemarin adalah bulan nanam puasa kita, Rajab, nanam sedekah kita, nanam sholat wajib dan sunnah kita, nanam muhasabah kita, nanam apa lagi satu lagi? Nanam berbagi sedekah, berbagi hadiah. Tadi itu titipan dari Jiswab Al-Kahfi, zakat, infak, sedekah, fidyah, wakaf. Boleh sekarang, boleh nanti habis lebaran juga apa-apa. Karena saya setorannya paling lambat pas pada saat halal bihalal. Ya, pada saat halal bihalal baru setoran terakhir. Kecuali zakat fitrah. Nah, kecuali zakat fitrah harus sebelum sholat Idul Fitri. Oke ya. Apa? Oh, kalau sekarang alhamdulillah boleh diterima. Jadi zakat, infak, sedekah, fidyah tadi enggak ya? Iya, yang mau sekarang boleh. Pertama yang itu ya, ibu pastikan ibu bulan ini puasa sunnah. Kalau ibu udah pada makan berarti nggak puasa Ayyamul Bid nih. Masih ada hari Senin, masih ada hari Kamis. Senin tanggal sekarang tanggal besok 14, 15, 17. 14, 15, 17. Senin 17. Kamis 18, 19, 20 ditambah Senin 17, 24. Masih ada 3 hari lagi puasa sunnah. Senin, Kamis, Senin. Satu, ibu sedekah banyakin di bulan Sya'ban karena bulan nyiram. Kalau ibu nggak nyiram, nanti bisa jadi kalau Allah panjangkan alhamdulillah tinggal dipanen di bulan puasa. Jadi kalau ibu ngasih bulan Sya'ban, nanti bulan puasa ini nggak kaget lagi ibu ngeluarin duit karena sudah disiram. Kalau ibu besok 1 Ramadan ibu badan ibu nggak panas suhunya karena udah biasa puasa sunnah. Ibu kalau nggak pernah puasa sunnah, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Maret, badannya pada meriang panas karena nggak pernah puasa sunnah. Karena badannya nggak terbiasa.
Puasa dari mulai maghrib subuh sampai maghrib. Yang ketiga, sedekah, puasa, sholat wajib, sholat sunnah, jangan bolong-bolong bulan Sya'ban. Terakhir, muhasabah setiap hari, introspeksi, ya Allah hari ini saya banyakkan salah, banyakkan baik. Ibu, sebelum tidur bulan Sya'ban, ibu cek banyakkan B atau banyakkan salah. Kalau banyakkan salah, malamnya tahajud 2 rakaat sampai 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Kalau ibu satu hari itu banyak es, ibu itu nih, ibu mau tidur, nih berarti kan yang bulan Sya'ban ya, ibu mau tidur. Ya Allah, dari mulai saya bangun tidur dari pagi gelap-gelap sampai sekarang saya mau tidur, banyakkan es apa B? Kalau banyakkan esnya, walaupun banyakkan B, alhamdulillah. Tapi kalau memang banyakkan esnya atau seimbang, ibu kalau bisa jam 3 bangun sholat tahajud 2 rakaat, paling dikit paling banyak 8 ditambah witir 3. Itu saja nasihatnya buat saya pribadi, buat ibu sekalian. Karena ternyata bukan hanya di jalan yang ada yang meninggal, ada juga di beberapa tempat yang lain, sakit ataupun apa. Ternyata bisa jadi ada 2 kemungkinan. Karena dia sudah mantap, sudah pol semuanya, jadi pintu surga udah ngawe-ngawe. Sini udah jangan nunggu puasa, udah puasa dulu beres. Ibu sekarang umurnya 50 tahun, berarti ibu headnya 10 tahun, 40 kali puasa. Ternyata bisa jadi orang yang meninggal itu puasa tahun kemarin adalah puasa yang terakhir, puasa yang paling baik. Pak, maksudnya apa ibu ya? Kematian itu pasti dan kita nggak tahu terjadi karena Allah bilang dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, perhatikan. Ibu ada di Quran surah Al-Hijr surah 15, tadi saya pas tadi lab kajian tentang itu ayat 99 ibu. Enggak ada ayat 100 ternyata. Setelah dicek surah 15 Al-Hijr itu enggak ada ayat 100, adanya 99 doang. Mentok. Ada apa? Ayat 99 terakhir. Ternyata setelah kita baca, wa'bud rabbaka, wahai hambaku, sembahlah Allah, jagalah istiqomah, jagalah sholat kalian, jagalah puasa kalian, jagalah sedekah kalian, jagalah muhasabah kalian, jagalah berbagi sedekah, berbagi kepada sesama tetangga. Itu dibiasain sampai kapan ya Allah saya lakukan itu? Hatta ya'tiyaka yakin, bukan sampai ketemu Ramadan besok. Ternyata kasih ini dulu kuliah, bukan karena ketemu Ramadan. Di situ bahasanya gini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, bukan hatta ya'tiyaka Ramadan, bukan sampai ketemu bulan Ramadan besok, bukan, tapi sampai engkau ketemu dan engkau dikubur di TPU di Jati. Ibu, itu batasannya. Jadi ibu sekarang puasa aja, baca Quran, sedekah, apalagi puasa sholat wajib yang dari sunnah. Karena bisa jadi inilah bulan Sya'ban, inilah amalan saya yang paling bagus. Kalau Allah panggil sudah siap. Panggil dia. Ternyata di luar itu memang demikian. Mudah-mudahan kita berharap ini namanya motivasi dorongan kita buat husnul khotimah. Karena doa Yasin yang nomor 3 adalah supaya kita matinya husnul. Benar apa salah? Nomor 3, husnul khotimah, imannya kuat, iman dan Islamnya kuat. Kenapa imannya kuat? Ini buat alasan Allah buat masukin surga. Jadi kita udah niat nih, entar malam saya baca Yasin yang ketiga, niatnya biar husnul khotimah, iman dan Islamnya kuat, biar bahagia di dunia dan akhirat. Itu nomor 3. Nah ibu sekarang belum maghrib, masih tanggal 14. Ya Allah, saya sampai rumah biar ketemu sama anak keluarga. Ya, itu Bu ya. Tapi ada ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah di kitab Maulid sebelum meninggal itu keliling ke bibi-bibinya, kencingnya. Jadi ibu kalau kita rowahan itu artinya apa? Selain rowahan itu ziarah itu, rowahan itu artinya keliling. Rowah dalam rangka minta maaf, ibu keliling. Nah Abdullah ayahnya Nabi itu keliling ke bibi-bibinya, kencingnya. Gak taunya besoknya meninggal dulu. Nabi umur 2 bulan di perut Aminah. Ternyata silaturahmi itu juga cara Allah memanggil kita. Tapi dalam rangka apa? Tadi silaturahminya baik, udah ada firasatnya gitu. Abdullah firasat gitu keliling. Ibu yang udah biasa gitu keliling, biasa minta maaf apa-apa. Nah, nisfu Sya'ban itu ganti rolling malaikatnya. Hitungan ibu diganti, dicek di Lauhul Mahfuz bisa ditipin
efektif atau enggak tergantung nanti ibu niat di nisfu Sya'bannya. Sebelum masuk nisfu Sya'ban belum maghrib, sekarang kan belum selesai. Niatin dari sekarang, biar Allah catat jadi alasan Allah buat mensurgakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Masuk gak Bu? Paham gak yang saya sampaikan? Jadi itu, jadi ternyata batasannya adalah kematian, bukan batasannya Ramadan. Kalau memang kita sebelum Ramadan dipanggil sama Allah, bisa jadi Ramadan kemarin yang terbaik buat kita. Kalau kita masih ada, nah yang masih ada hidup ada dua kemungkinan. Kenapa ya Allah saya besok masuk bulan Ramadan, ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah istidrakkan dia, tangguhkan meninggalnya, biar lama umurnya sampai bertahun-tahun. Karena biar dia maksiatnya biar banyak. Oh ternyata Ramadan kemarin puasanya enggak pol, sedekahnya enggak pol, terawihnya apa lagi, besok masih ada dia bulan Ramadan. Bukan berarti Allah biarinin dia. Begitu juga amalannya begitu terus. Biar nanti dijeblosin di nerakanya, enggak balik lagi ke surga. Khalidina fiha. Orang Islam harusnya kan masuk surga, dibakar di neraka, tapi enggak lama-lamanya di neraka. Karena apa? Karena tadi enggak ada perubahan-perubahan. Oke? Mudah-mudahan kita nanti Sya'ban ada niat yang kedua, apalagi yang kedua kita meminta rezeki. Rezeki ada 3 yang minta. Halalan, thayyiban, mubarakan. Tambah 1 yang mencukupi. Halal, kalau enggak thayyib enggak enak dimakan. Thayyib. Kalau thayyib, kalau enggak barakah enggak dapat pahalanya. Yang keempat mencukupi. Ibu mau nikahin cukup ada duitnya. Itu doanya kita malam. Ibu mau nyuratin ada duitnya. Mau pergi umroh habis pas lebaran, pas sebelum lebaran ada duitnya. Ya, pas mau sedekah ada duitnya. Itu enak. Rizki besok Yasin yang kedua, rizki yang pertama ya. Yang kedua apa? Yang kedua, halalan, thayyiban, mubarakah dan mencukupi. Mencukupi itu lagi butuh cukup. Pas. Ada pas atau pas-pasan. Orang dulu bilangnya pas. Pas pengen mobil, duitnya pas banget lagi ada. Alhamdulillah enggak nyicil, cash langsung. Masya Allah. Ada datang ke rumah. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan motivasi buat saya pribadi, buat ibu sekalian, biar kita matinya dalam keadaan husnul. Sebagaimana kita permintaan Yasin yang kedua, yang ketiga, Yasin pertama panjang umur, sehat dalam keadaan seterusnya. Wabalik karomatu berarti lu atlet dikabul. Itu saja. See you later. Selamat tinggal. Ya. See you again. Ketemu Ramadan, kita tawakuf sebentar. Tawakuf artinya berhenti sebentar, sementara. Karena kita mau. Kenapa berhenti? Imam-imam yang dulu, Imam Syafi'i, Imam Hamid berhenti nulis kitabnya, berhenti baca tafsirnya, berhenti baca kitab hadisnya, berhenti. Ngapain? Padahal dia hafal Al-Quran, tapi dia baca Al-Quran sampai 5-60 kali hatam. Matanya dia fokus sama. Tapi bukan hafalan, pakainya matanya bin nador, matanya melihat Quran. Itu selama 60 kali hatam dalam 1 bulan. Masya Allah. Ada yang bilang berarti ada yang 3 hari 1 kali hatam, 1 hari 3 kali hatam. Begitu. Kita dosa nih. Ibu, kenapa begitu? Karena ibu bernapas setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi 4.444 napas. Mau makan, mau habis bangun tidur. Itulah kenapa kemudian orang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444 bacaan, karena itu berdasar napas kita dihitung sama Allah sekian kali. Sehari. Coba ibu hitung dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu sudah diteliti oleh para alim ulama, ada kitabnya. Di situ tulisannya 4.444. Makanya ada jikiran yang sejumlah 4.444 bacaan itu karena berdasar napas kita kebayang sama Allah. Ada yang pakai sholawat nariyah. Ngitungnya pakai apa? Dia gampang sekarang pakai itu. Biar kalau di ketiduran, wah, awas. 4.440. Biasanya ada yang nariyah, ada yang sholat macam-macam, ada yang istighfar, ada semacam-macam. Ada kulhu juga macam-macam. Yang penting jumlahnya 4.440. Dicampur, nggak apa-apa. Hah? Kalau lebih kan nggak apa-apa. Dicampur boleh nggak dicampur? Di mix. Kalau alam itu nggak ada aturannya, cuma yang jelas di beberapa kitab kuning, kitab putih catatannya.
Itu kan udah Sekitar ulang. nafas itu selama 4.444. Aduh, kita aja 11 udah. Iya. 11 dia kayaknya. Kalau nggak dipaksain Kalau kita ya, nggak nggak paksain. sampai 4.000 berarti Daripada kita nggak baca udah 11. Tuh. Rutinin aja 11. Wah, ya. Ya Allah panjangkan doa. Astagfirullah. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat sallallahu alaihi alamin hamdi wa bihi wa khairun nazila. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah berikanlah kami berkah di bulan Sya'ban ini. Ya Allah sudah tanggal 14 nanti maghrib 15 ya Allah. Allah memberikan Nabi Rajab kemarin bulan Rajab. Ya Allah puasa kami ya Allah mudah-mudahan bagus. Bayangkan puasa kita bulan Rajab kemarin sudah bagus, sholat wajib sunnah kita sudah bagus ya Allah. Catat ya Allah. Sepuasa kita sudah bersedekah kita bulan Rajab sudah bagus ya Allah. Sekarang saya itu bulan saya menanamnya. Sekarang saya mau nyiramin pakai air, mau mupukin ya Allah. Mudah-mudahan lebih bagus lagi ya Allah. Sampai Nabi bulan Ramadan itu sampai di penghujung, sampai ada yang puasa di 28, 29, sampai ada yang puasa 27, 28, 29 Sya'ban, sampai kepingin dia ketemu sama Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan wabalikna Ramadan. Allahumma sallim ala Ramadan. Ya Allah sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Wassalim lana dan perkenankan Ramadan mau ketemu sama saya lagi. Sudi kiranya Ramadan mau ketemu mau diketemuin mau didatengin sama saya lagi. Kalau Ramadan gak sudi sama saya Allah, bisa jadi engkau yang sudah atur ya Allah. Karena bisa jadi amalan kami sudah pol ya Allah. Wa tassalu minna mutaqabbal. Allah terima semua amalan kami. Ya Allah, berarti kami nyusul emak kami dikubur. Berarti kami nyusul ibu kami, bapak kami dikubur ya Allah. Bapak kami bisa jadi kubur bighairi hisab, sudah keliling aras di surga bersama para malaikat, para nabi dan rasul. Tadi saya baru sejarah kubur. Mudah-mudahan keliling sana. Mudah-mudahan yang di Jati Mas keluarga besar ibu, yang di Jati mudah-mudahan sudah keliling aras bersama para nabi dan rasul. Yang 124.000 nabi, 313 rasul, juga bersama orang-orang yang jujur, as-siddiqin, as-salihin, as-suhada. Bisa kita akan menyusul. Ya Allah, saya nggak tahu sebelum Ramadan atau sesudah ya Allah. Tapi kami berharap amalan kami di bulan ini, amalan Rajab kami di bulan Rajab ini, ya Allah, sedekah kami, puasa kami, sholat kami, yang wajib, yang sunnah, sedekah kami, muhasabah kami setiap hari, ya Allah, banyakkan baik, dari asal kami selalu tahajud, qiyamul lail, ya Allah, catat itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya, kami minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana doa kami nanti di surah Yasin, minta bahagia dunia dan akhirat. Wassallallahu bil izzati amma yasifun alhamdulillah. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil ya farijal ham fi hadzal manzil fi hadzal bait fi hadzal manzil fi al-mansuriyah al-maghfirah wal maghfirah wasyafa'ah ya Allah. Wabil khusus yang dikubur Jati keluarga besar kami atau dikubur yang lain. Allah manzil rahmah, Allah maghfir lahum, maafkan dia, ampuni dia. Allah maghfir lahum, yang bagi sekarang belum ada di surga, masih dikubur, yang gelap, masih dikubur sudah jadi tulang-tulang ya Allah, nanti kau akan bangkitkan dia. Atau segera engkau tarik dia ke surga ya Allah, belum waktunya kiamat ya Allah, karena anak yang sholih dan sholihah. Anak yang bisa berubah lahir mahfud, yang tadinya orang tua yang lama dikubur, dicepetin segera masuk surga bigoi dihisab, karena anaknya sholih dan sholihah. Mahkota dari anaknya datang, ternyata langsung dipanggil ke surga, keliling aras bersama para malaikat, para nabi dan rasul. Amin. Mudah-mudahan orang tua kami, mudah-mudahan anak-anak kami sudah dipanggil ke sana ya Allah. Da'wahum biasa Allahumma wa tahiyyatuhum biasa wa akhirun da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mohon maaf. Wassalamualaikum.